Shalom. Renungan kali ini berjudul Iman untuk hidup sehari-hari. Iman sebagai karunia Roh Kudus dan iman sebagai buah Roh Kudus. Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Iman seperti digambarkan dalam Perjanjian Baru memiliki berbagai aspek. Sifatnya selalu sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namun, sifat iman juga mengekspresikan dirinya dalam berbagai bentuk yang berbeda dan saling berhubungan. Iman bisa digolongkan sebagai iman untuk hidup, iman sebagai karunia Roh Kudus, dan iman sebagai buah Roh Kudus. Iman untuk hidup adalah hubungan pribadi langsung yang berkelanjutan antara orang percaya dengan Allah dan berdampak pada setiap bagian dari kehidupannya. Iman ini memberi motivasi, arah, dan kemampuan apapun yang dia lakukan. Sesungguhnya, iman jenis ini satu-satunya dan dasar cukup untuk hidup benar. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Bagaimana kita memperoleh karunia ini? Paulus berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Maka karunia ini bisa bekerja ketika kita bertindak melalui pewahyuan firman dan tuntunan Roh Kudus. Apa yang dimulai sebagai harapan tumbuh menjadi doa dan bergerak masuk menjadi iman. Yesus berkata, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat 26. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Ayat pertama berlaku bagi Allah. Ayat kedua berlaku bagi orang yang percaya. Berarti, melalui iman, hal-hal yang mungkin bagi Allah dibuat sama mungkin bagi orang yang percaya. Iman adalah saluran yang membuat janji-janji Allah tersedia bagi kita. Melalui iman, segala sesuatu mungkin bagi Allah dan juga mungkin bagi kita. Tidak heran, dari awal hingga akhir, Alkitab secara konsisten menekankan keunikan dan pentingnya iman. Menurut Alkitab, percaya adalah tindakan iman. Sebaliknya, tindakan iman adalah percaya. Iman begitu nyata sehingga disebut dasar. Ibrani 11 ayat 1. Dalam bahasa Yunani, hypostasis, yang arti harfiahnya menjadi dasar untuk sesuatu. Kita bisa katakan iman adalah realitas yang mendasar hal-hal yang diharapkan. Iman nyata. Iman adalah suatu dasar. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berhubungan dengan yang tidak kelihatan. Dalam Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ada sesuatu yang kontras antara yang kelihatan dan hal-hal yang tidak kelihatan. Panca indera kita berhubungan dengan dunia yang kelihatan. Tetapi iman membawa kita ke dunia yang tidak kelihatan. Realitas yang mendasari di mana seluruh alam semesta diciptakan, yaitu firman Allah. Maka iman menghubungkan kita kepada dua kekekalan realitas yang tidak kelihatan, yakni pertama kepada Allah dan kedua kepada firman Allah. Iman Alkitabiah hanya memiliki dua hal ini. Dalam Alkitab, iman dihubungkan secara eksklusif hanya kepada dua hal yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Kebalikan dari iman dan melihat dikemukakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7,
Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jika kita berjalan dalam iman, kita tidak perlu melihat. Ini bertentangan dengan cara berpikir alamiah kita. Dunia berkata, melihat adalah percaya. Seeing is believing. Namun, Alkitab membalikkan susunannya. Pertama, kita harus percaya, baru kita akan melihat. Kita sudah mempelajari perbedaan iman dan melihat antara percaya dan melihat. Kita perlu mempelajari perbedaan antara iman dan harapan. Banyak orang Kristen kecewa dalam berdoa karena mereka tidak menerima apa yang mereka inginkan. Sering ini karena mereka berdoa dalam pengharapan, bukan dalam iman. Janji-janji Allah diberikan berdasarkan iman, bukan harapan. Iman berada di hati, sementara harapan berada dalam pikiran. Dalam Roma 10 ayat 10, Paulus berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kebenaran iman Alkitabiah berawal dari dalam hati. Seseorang yang sungguh-sungguh percaya akan diubah oleh apa yang ia percaya. Seseorang yang hanya menerima kebenaran dengan intelektualnya tidak akan berubah olehnya. Menerima kebenaran dengan mental, bukan iman. Untuk menghasilkan iman, kebenaran harus mempenetrasi melewati pikiran sadar ke dalam bagian pusat dan sumber kehidupan yang adalah hati. Kebenaran yang diterima secara intelektual oleh pikiran steril dan tidak efektif. Namun kebenaran yang diterima dengan iman masuk ke dalam hati selalu dinamis dan mengubah kehidupan. Dalam Amsal 4 ayat 23, Salomo memperingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala sesuatu yang akhirnya menentukan arah hidup kita bermula dari hati. Iman Alkitabiah yang benar dimulai dari hati dan menentukan cara kita hidup. Ini bukan hanya konsep intelektual yang dilakukan oleh pikiran. Ini kekuatan real aktif yang bekerja dalam hati. Namun, Allah tidak membiarkan pikiran kita tanpa kegunaan yang tepat. Iman di hati menghasilkan harapan di pikiran. Sesuai definisi iman dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar realitas yang mendasari. Ini memberi dasar Alkitabiah bagi harapan yang kita cerna dalam pikiran. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, Paulus menyinggung perbedaan bidang-bidang dari kepribadian kita yang dipengaruhi oleh iman dan harapan. Iman dan kasih melindungi hati, harapan melindungi pikiran. Perbedaan antara iman dan harapan adalah iman berada dalam kekinian, sedangkan harapan berada di masa depan. Iman adalah dasar, sesuatu yang sudah ada di sini. Harapan adalah sebuah pengharapan yang perlu memandang ke masa depan. Kita memiliki pengharapan yang kuat dalam pikiran kita dan secara salah kita sebut iman. Padahal harapan. Tanpa dasar iman, kita tidak melihat hasil dari yang kita harapkan. Iman adalah sesuatu yang kita miliki sekarang. Jika kita terus mengarahkan pengharapan kita ke masa depan, kita mengganti iman dengan harapan. Allah hidup dalam kekekalan masa kini. Bagi iman, dia tidak pernah mengungkapkan dirinya sebagai aku di masa lalu atau aku di masa depan, tetapi selalu aku di masa kini. Ketika iman berhubungan dengan Allah, selalu dalam konteks kekinian. Ketika kita menerapkan prinsip ini dalam hubungan kita dengan Allah, akan merevolusi aspek kehidupan doa kita. Dalam Markus 11 ayat 24, Yesus mengatakan pada kita, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah,
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kapan Yesus mengatakan kita akan menerima apa yang kita doakan? Pada saat kita berdoa, kita minta, dan pada saat yang sama kita menerima. Maka kita tahu bahwa hal-hal yang kita minta akan diberikan. Diberikan masih terjadi di masa depan, tetapi menerima dengan iman terjadi ketika kita berdoa. Menerima sekarang dengan iman, kita tahu sesuai waktu yang ditentukan Allah, hal-hal yang kita terima pada saat berdoa akan sungguh-sungguh diberikan kepada kita. Iman untuk menerima adalah pada saat kini. Manifestasi dari apa yang kita terima terjadi di masa depan. Namun, tanpa iman saat kini, tidak ada jaminan manifestasi di masa depan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 7-8. Mereka yang mengaku menjadi pengikut Kristus yang sudah dilahirkan kembali dan dipenuhi roh, Galatia 6 ayat 3, sedangkan pada saat yang sama secara sadar menabur untuk memuaskan keinginan daging, Galatia 5 ayat 19-21. Bersalah karena mempermainkan dan menghina Allah. Janganlah kita menipu diri sendiri. Orang demikian tidak akan menuai hidup yang kekal, tetapi kebinasaan dan kematian. Galatia 6 ayat 8, Roma 6 ayat 20-23. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1 ayat 13-14. Sebagai meterai, Roh Kudus dianugerahkan kepada orang percaya sebagai tanda kepemilikan Allah. Dengan mencurahkan Roh Kudus, Allah memeteraikan kita sebagai milik-Nya. Demikianlah kita mempunyai bukti bahwa kita adalah anak angkat Allah dan bahwa penebusan kita itu nyata jikalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 5. Kita dapat mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh menjadi milik Allah apabila Roh Kudus mengubah dan memperbaharui kita. Yohanes 1 ayat 12-13. Yohanes 3 ayat 3-6. Membebaskan kita dari kuasa dosa. Roma 8 ayat 1-17. Galatia 5 ayat 16-25. Memberikan kesadaran bahwa Allah adalah Bapa kita. Efesus 1 ayat 5, Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6. Dan memenuhi kita dengan kuasa untuk bersaksi baginya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, pasal 2 ayat 4. Roh Kudus dan tempatnya dalam penebusan orang percaya menjadi penekanan inti surat ini. Roh Kudus, pertama, adalah meterai hak milik Allah. Efesus 1 ayat 13. 2. Adalah jaminan dari bagian warisan orang percaya. Efesus 1 ayat 14. 3. Merupakan roh hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17. 4. Menolong orang percaya apabila menghampiri Allah. Efesus 2 ayat 8. 5. Membangun tubuh Kristus menjadi bait yang kudus. Efesus 2 ayat 21-22. 6. Menyatakan rahasia Kristus. Efesus 3 ayat 4 dan 5. 7.
memperkuat orang percaya dengan kuasa di dalam batin. Efesus 3 ayat 16. 8. Mendorong kesatuan dalam iman Kristen dengan menjadi sepenuhnya serupa dengan Kristus. Efesus 4 ayat 3, ayat 13 dan 14. 9. Berduka bila ada dosa dalam diri orang percaya. Efesus 4 ayat 30. 10. Rindu senantiasa memenuhi dan memberi kuasa kepada orang percaya. Efesus 5 ayat 18 dan 11. Menolong dalam doa dan peperangan rohani. Efesus 6 ayat 18. Roh Kudus adalah jaminan, yaitu cengkeram atau panjar dari warisan kita. Pada zaman ini, Roh Kudus dianugerahkan kepada orang percaya sebagai persekot dari apa yang akan kita miliki sepenuhnya pada masa yang akan datang. Kehadiran dan karyanya dalam kehidupan kita menjadi jaminan dari bagian warisan kita pada masa yang akan datang. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 16-23. Doa Paulus bagi jemaat Efesus mencerminkan kerinduan Allah yang tertinggi bagi setiap orang percaya dalam Kristus. Dia berdoa agar pekerjaan Roh Kudus dapat lebih meningkat dalam diri mereka. Alasan penyaluran Roh Kudus yang ditingkatkan ini ialah supaya orang percaya boleh menerima lebih banyak hikmat, penyataan, dan pengetahuan mengenai maksud penebusan Allah bagi keselamatan saat ini dan pada masa depan. Efesus 1 ayat 17-18. Dan mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka secara lebih berlimpah lagi. Efesus 1 ayat 19-20. Agar orang percaya dapat bertumbuh dalam kasih karunia, memperoleh kemenangan atas iblis dan dosa, bersaksi secara efektif mengenai Kristus dalam memperoleh keselamatan terakhir, diperlukan kuasa Allah dalam diri mereka. Kuasa ini merupakan suatu kegiatan manifestasi dan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam orang percaya yang setia. Kuasa dan roh yang sama ini telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanan Allah Bapa. Efesus 1 ayat 20, Roma 8 ayat 11-16, ayat 26-27, Galatia 5 ayat 22-25. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Efesus 2 ayat 18, ayat 22, Efesus 3 ayat 16. Jalan masuk kepada Allah Bapa adalah melalui Yesus Kristus oleh Roh Kudus
Jalan masuk artinya bahwa kita yang beriman kepada Kristus memiliki kebebasan dan hak untuk menghampiri Bapa Surgawi kita dengan keyakinan bahwa kita akan diterima, dikasihi, dan disambut. Jalan masuk ini diperoleh melalui Kristus yang darahnya tercurah di kayu salib. Efesus 2 ayat 13, Roma 5 ayat 1 dan 2, dan doa syafaatnya di surga bagi semua orang yang datang kepadanya. Ibrani 7 ayat 25. Jalan masuk kepada Allah memerlukan bantuan Roh Kudus. Kuasa Roh yang tinggal di dalam kita memungkinkan kita berdoa dan berseru kepada Allah sesuai dengan maksud dan kehendak-Nya. Yohanes 14 ayat 16-17, Yohanes 16 ayat 13-14, Roma 8 ayat 15-16, ayat 26-27. Amin.